Halo, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Aldo Nacil di Aldo Nacil Channel. Nah, selanjutnya adalah terkadang kita sering banget merasa kita harus lakuin ini nih, lakuin ini nih. Pantang menyerah, pantang mundur, pantang putus asa. Oke, itu bagus teman-teman. Itu bagus. Tetapi hati-hati untuk masuk ke dalam jebakan spiritual yang ujung-ujungnya memaksakan diri. Terkadang kalau kita masuk ke dalam spiritual, kita harus sadari gini teman-teman. Ketika pintu satu nggak bisa dibuka, berarti apa teman-teman? Coba teman-teman mundur selangkah. Biasanya kalau pintu satu nggak dibuka, itu ada pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi jangan terlalu memaksakan teman-teman. Jangan memaksakan kehendak kamu teman-teman. Pantang menyerah itu baik, tapi kalau bila keterlaluan itu toksik. Kalian juga bisa lihat sekitar kalian, mungkin jalan kalian bukan di situ, mungkin di tempat yang lain. Jadi istilahnya kalau Tuhan udah tutup pintu, berarti nggak ada yang bisa membuka. Berarti kita harus eling, kembali lagi kesadaran diri. Nah, selanjutnya adalah dogmatis. Dogmatis, jebakan dogmatis itu seperti apa sih, Kak? Ada masa-masanya gini, teman-teman. Kita mempelajari misalnya satu, kita mempelajari ini. Kita jadi fanatik dalam satu golongan dengan apa yang kita iniin. Sehingga kita tidak menyerap ilmu lain, teman-teman. Ini apa aja ya, teman-teman. Mau agama, mau keilmuan sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menyerap ilmu lain. Terus kadang-kadang kan kita juga menjadi fanatik ya. Ketika kita bilang, orang-orang spiritual bilang, wah kamu terlalu dogmatis nih gitu misalnya. Misalnya ngomong gitu, kamu terlalu agamis nih atau terlalu dogmatis nih. Wah aku nggak mau lagi nih mempelajari dogma-dogma yang berbau agama. Nah itu secara tidak sadar kita juga memberi sekat sama diri kita, tidak mempelajari hal apa saja gitu. Itu dengan kita menghakimi orang seperti itu, ujung-ujungnya kita juga terikat sama dogma diri kita sendiri, dogma jalan pemikiran kita sendiri. Kita terikat dengan itu teman-teman. Yang katanya spiritual nggak boleh belajar dari agama gitu. Jangan gitu teman-teman. Malah spiritualis itu mempelajari tapi mengerti. Tidak cuma satu golongan tapi mempelajari berbagai macam agar mengerti, tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk menghakimi satu sama lain karena mengetahui itu. Makanya hati-hati nih teman-teman. Ini berbahaya, dogmatis. Semakin kita misalnya contoh ya, semakin kita fanatik sama agama, semakin kita juga mengikat diri kita. Nah, semakin kita fanatik sama jalan pemikiran kita sendiri, semakin kita mengikat diri kita. Nah, ini hati-hati. Hati-hati teman-teman. Nah, selanjutnya adalah informasi. Nah, informasi ini nih teman-teman, mungkin sekarang zamannya teknologi. Banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Misalnya kalian lihat status di IG, di WhatsApp teman kalian, di WhatsApp kemungkinan enggak ya, di sosial media misalnya Twitter, Facebook, atau kalian melihat informasi-informasi gitu di YouTube. Nah, kalian kalau bisa kalian saring lagi teman-teman. Mungkin terkadang mereka menjelaskan itu universal untuk banyak orang. Jadi terkadang kalian jadi akan takut sendiri dengan informasi-informasi tersebut. Nggak hanya takut, kalian jadi bingung yang mana yang benar, yang mana yang harus saya
lakukan. Padahal pesan itu belum tentu untuk kalian, teman-teman. Dan kalian harus benar-benar pintar-pintar untuk menyaring informasi, teman-teman. Agar kalian tidak masuk ke dalam pengalaman orang lain. Atau jebakan spiritual informasi. Nah, selanjutnya adalah channeling. Nah, channeling ini teman-teman, artinya apa? Bisa yang di luar ya teman-teman. Teman-teman bisa misalnya dapat bisikan, terus dapat harus ngelakuin ini. Tenang dulu teman-teman, coba perhatikan apakah itu suara ego, apakah itu suara hati, atau apakah itu suara gerak-gerik batin, atau itu suara nafsu. Kita harus perhatikan itu, atau hal-hal yang negatif yang mendorong kita. Nah, kita harus perhatikan itu teman-teman. Jangan sampai kita terjebak dengan suara-suara yang gak jelas teman-teman. Ya, kalian tenang. Karena spiritual adalah ketenangan, tenang, sabar. Kalau memangnya itu berulang-berulang kali dan secara halus, itu berarti intuisi kalian. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah penglihatan. Nah teman-teman, kita sering banget ini terjebak dengan penglihatan. Kita pengen banget nih ngelihat masa lalu kita nih, pas live kita nih, gini. Masa depan kita nih, gimana nih kejadian kedepannya nih. Nah penglihatan kadang kita sering terjebak teman-teman. Oh dia masa lalu gua nih, dan gua harus jadian nih sama dia nih di masa lalu yang sekarang karena dia dulu istri gua. Nah teman-teman, coba tenang dulu, coba perhatikan dulu, coba analisis dulu. Yang terpenting adalah misi jiwamu sekarang, bukan siapa kamu yang dulu. Misi jiwamu sekarang apa, kamu harus melakukan apa gitu loh. Nanti kalian akan takutnya terjebak dalam hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kalau misi jiwanya memang itu jodoh kalian, ya akan datang dengan sendirinya. Dan kalau memang bukan, ya kalian harus legowo dan menerimanya teman-teman. Walaupun kadang-kadang hubungan di masa lalu, di past life itu kadang-kadang bisa ngebuat kita ngerasa kayak takut untuk melepaskan dan yang segala macam. Saya mengerti tentang itu teman-teman. Dan teman-teman yang kayak ngelihat masa depan juga teman-teman. Semakin kalian memaksakan diri, aduh kehidupan saya ntar bakalan begini. Terus kalian ke dukun, paranormal, dan akhirnya ujung-ujungnya kalian gak bergerak, tapi kalian malah nanya-nanya doang. Dan itu percuma teman-teman. Mengetahui masa depan, misalnya kalian watching nih, tarot reader versiku nih. Dan itu percuma kalau kalian cuma lihat doang teman-teman. Karena mengetahui masa depan yang penting ngelakuin teman-teman. Itu hanya diramalkan untuk hari ini aja. Untuk kedepannya kalian harus berjalan, harus sesuai dengan kaki kalian yang menentukannya. Itu teman-teman. Oke gitu teman-teman. Jangan lupa bahagia. Sekian videoku, jebakan spiritual, dan salam bahagia.